السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang begitu banyak yang tak terhingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kenikmatannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur, karena sedikit sekali hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit sekali hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir nanti. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Terakhir kita sudah membahas hadis yang ketiga dari kitab ini, yaitu tentang atau definisi dari husnul khuluq atau albir wa al-ithm, tentang kebaikan dan dosa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kebaikan dan dosa, maka beliau menjawab, albirru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik, wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dan dosa adalah apa yang menjadikan hatimu bimbang dan kau tidak suka, tidak mau dan benci apabila orang lain mengetahuinya. Kemudian hadis yang keempat, insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas dua hadis karena masih satu tema. Hadis yang keempat dan hadis yang kelima. Hadis keempat dan kelima dari kitab ini berbicara tentang adab dalam bermajlis. Adab dalam bermajlis, adab dalam berkumpul, berkumpul dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. Karena Islam bukan agama yang menduakan atau melalaikan tentang hubungan sosial. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna, menjelaskan bagaimana agar hubungan kita dengan Allah baik. Begitu juga Islam datang menjelaskan agar hubungan kita dengan sesama baik. Di antaranya adalah adab dalam bermajlis, adab dalam berkumpul. Kita baca hadis yang keempat, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum thalathan fala yatanaja rajulani min dunil akhar. Apabila kalian sedang duduk bertiga, sedang berkumpul dan jumlahnya 3 orang, fala yatanaja ithnani dunal akhar, maka jangan sampai 2 orang dari 3 ini berbisik-bisik. Kalau ada 3 orang dalam satu majelis, maka jangan sampai ada 2 orang dari 3 orang ini, artinya hanya ada 1 orang yang sendirian,
yang tidak mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian berkumpul dengan orang yang lain lebih banyak lagi. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena yang demikian itu akan menjadikan orang yang satu itu akan bersedih. Jadi hadis ini menjelaskan tentang hukum berbisik-bisik antara dua orang tanpa melibatkan orang yang ketiga. Jadi ada gambaran gini. Jadi dalam sebuah majelis ada 3 orang. Dalam sebuah mungkin tongkrongan, angkringan mungkin ada 3 orang. Mereka dalam satu meja begitu, sama-sama saling kenal. Tiba-tiba ada 2 orang yang berbisik-bisik. Nah, di dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan tanpa melibatkan orang yang ketiga. Kalau kita lihat dari hadis ini bahwasanya secara zahir tidak boleh berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga. Pertanyaannya, apakah hukum larangan ini, ketidakbolehan ini mutlak setiap saat dan apapun yang dibicarakan tetap tidak boleh? Maka diperinci oleh para ulama. Hukum berbisik-bisik itu tergantung 2 hal. Yang pertama tergantung konten yang dibicarakan. Ya, ketika berbisik-bisik, hukumnya tergantung konten yang dibicarakan. Dan yang kedua tergantung keadaan. Beda konten bisa beda hukum. Beda keadaan dan kondisi bisa berbeda hukumnya. Kita bahas yang pertama. Konten itu, konten yang dibisik-bisikkan, yang dibicarakan ketika berbisik-bisik itu dibagi menjadi 2. Ada konten yang tidak baik, buruk, ada konten yang baik. Ada konten yang baik, yang buruk, yang tidak baik, dan ada konten yang baik. Kalau kontennya tidak baik, maka jelas hukumnya haram. Kalau yang dibicarakan ketika berbisik-bisik itu adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, maka jelas di sini hukumnya haram. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berbisik-bisik, fala tatanajau, maka janganlah kalian berbisik-bisik bil itsmi. Temanya adalah tentang dosa. Larangan berbisik-bisik kalau konten bisik-bisik tersebut mengandung dosa. Contohnya apa? Contohnya gibah misalnya. Ketika sedang bertiga, tiba-tiba dia gibahin orang yang sebelah atau gibahin orang lain. Atau misalkan kalau pelajar bisik-bisik ketika misalkan dia sedang ujian kemudian nyontek misalkan, saling ngasih tahu jawaban. Masuk dalam hal dosa. Ya, maka terlarang. Wal udwan, begitu juga jangan berbisik-bisik yang tema dari bisik-bisik tersebut adalah permusuhan. Contohnya apa? Contohnya misalkan mengadu domba orang. Mengadu domba orang lain. Atau merencanakan keburukan untuk orang lain. Membuat makar untuk orang lain. Maka ini juga hukumnya haram. Wa ma'siyatir rasul, begitu juga berbisik-bisik untuk bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa itu? Seperti misalkan dia berbisik-bisik supaya orang lain benci dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
atau untuk membicarakan tentang bagaimana cara menolak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini hukumnya haram. Kalau kontennya adalah apa? Hal yang tidak baik. Bagaimana kalau kontennya baik? Maka dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tanajau bil birri wat taqwa. Kalau kalian ingin berbisik-bisik, maka berbisik-bisiklah dalam kebaikan dan takwa. Wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kalian akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kontennya buruk, maka hukum berbisik-bisik adalah haram, mutlak sudah haram dia. Kalau kontennya adalah perkara yang buruk. Tapi kalau kontennya baik, tentang kebaikan, tentang takwa, maka boleh mutlak. Nanti kita lihat apakah boleh hanya dalam setiap keadaan boleh atau tidak. Contoh bisik-bisik dalam kebaikan misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan di banyak bisik-bisik kalian illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang berbisik-bisik untuk memerintahkan orang lain untuk bersedekah. Bersedekah baik dengan hartanya, bersedekah dengan apa juga? Karena sekarang yang menjadi pemahaman kita, sedekah itu sebatas apa? Sebatas harta. Ternyata sedekah itu luas. Bisa sedekah dengan harta, masukkan uang ke kotak amal masjid, itu sedekah dengan harta. Ada juga sedekah dengan apa? Sedekah dengan tenaga. Kalau tidak punya harta, maka bisa kita sedekah dengan tenaga. Gotong royong di masjid misalkan, gotong royong di lingkungan kita, bantu-bantu orang lain, itu adalah sedekah. Bisa juga sedekah dengan apa? Dengan pikiran, dengan ide. Kita punya ide yang bagus, kita tawarkan kepada orang lain. Maka jangan dibatasi sedekah itu hanya materi saja, tentang uang saja, tapi bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Illa man amara bi sadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, itu boleh. Aw ma'rufin, atau kebaikan, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Aw islahim bainan nas, atau mendamaikan orang yang sedang berselisih. Ada saudara kita sedang bertikai, kemudian kita berbisik-bisik supaya mereka berdamai. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang melakukan yang demikian itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan memberikannya pahala yang agung. Kita kembali tadi bahwasanya kalau berbisik-bisik itu temanya adalah hal yang baik, hukumnya boleh. Namun, ini namunnya. Namun tetap memperhatikan kondisi. Itu dia. Tadi kita katakan hukumnya tergantung apa? Tergantung kontennya, tergantung kondisinya. Kontennya kalau buruk maka haram. Kalau kontennya baik, maka perlu kita lihat kondisinya. Di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama, tidak boleh berbisik-bisik dua orang tanpa melibatkan orang yang ketiga, sebagaimana di hadis ini. Sekalipun yang dibicarakan adalah yang baik. yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini. Idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani dunal akhar. Apabila kalian bertiga, maka jangan sampai ada dua orang yang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga. Apakah hanya ketiga saja? Jumlahnya 3. Bagaimana kalau 4? Bagaimana kalau 4 orang, 5 orang?
Ya. Yang penting jangan satu orang yang disisihkan. Kalau ada 4 orang, 2 orang berbicara, berbisik-bisik, 2 orang tidak dilibatkan, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau ada 4 orang, 3 orang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang keempat, boleh apa tidak? Tidak boleh. Masuk ke dalam hadis ini. Ada misalkan 10 orang, 9 orang ini berbisik-bisik, tapi satu, aku sendiri pergi sana sendirian. Apa yang terjadi? Fa inna dzalika yuhzinuhu. Karena hal tersebut akan menjadikan satu orang ini akan bersedih. Tapi kalau ada 10 orang, 5 orang sendiri, 5 orang sendiri, satu halaqah misalkan, apakah yang bersedih? Tidak ada bersedih. Yang penting jangan satu orang yang sendirian tidak diajak untuk bergabung. Dan ini adalah hukum tentang haramnya ini adalah pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa fi hadhil ahadits, di dalam hadis-hadis ini, an-nahyu 'anit tanaji itsnaini bi hadrati tsalits. Tidak boleh larangan untuk berbisik-bisik 2 orang dengan adanya orang yang ketiga, tanpa melibatkan orang yang ketiga. Wa kadza tsalatsa wa aktsar bi hadrati wahid. Begitu juga kalau yang berbisik-bisik 3 orang atau lebih tanpa melibatkan yang satu orang. Wa huwa nahyu tahrim, kata beliau. Wa huwa nahyu tahrim. Dan larangan ini bukan hukumnya makruh, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, akan tetapi hukumnya adalah nahyu tahrim. Larangan ini derajatnya sampai ke hukum haram. Fayuharrimu 'alal jama'ah al-munajat duna wahidin minhum illa an ya'dzan. Maka diharamkan bagi sekelompok orang untuk berbisik-bisik tanpa melibatkan satu orang, kecuali atas izin satu orang tersebut. Kata para ulama, ya, termasuk kalau kita menggunakan bahasa yang tidak difahami oleh bahasa yang satu orang ini. Kita berkumpul nih 3 orang. Satu dari Lombok, 2 dari Lombok misalkan, 1 dari Bima. Yang Bima ini tidak paham bahasa Lombok. Sekalipun mereka dalam satu majelis, tapi 2 orang ini pakai bahasa Lombok misalkan, yang tidak difahami oleh orang yang dari Bima ini. Apa hukumnya? Masuk dia ke dalam hadis ini. Kenapa? Jangan-jangan orang Bima ini mengatakan, jangan-jangan dia sedang bicarakan saya ini, makanya mereka pakai bahasa daerah. Kecuali kalau orang Bima ini paham bahasa Lombok, ada masalah. Atau misalkan ini pakai bahasa 2 orang Lombok, 1 orang Jawa misalkan, ada Pak orang Jawa, Pak Ridwan ya. Tiba-tiba beliau tidak tahu bahasa Sasak. Ada 2 orang bahasa Sasak, jamaah ini mau pakai bahasa Sasak. Apa yang terjadi? Maka ini bisa jadi setan itu akan bermain di situ. Ini jangan-jangan sedang bicarakan saya. Makanya kata para ulama, termasuk ketika dia menggunakan bahasa yang berbeda. Sekalipun satu orang ini tetap bergabung dalam majelis itu, tapi kalau dia menggunakan bahasa daerah yang tidak difahami oleh satu orang itu, maka ini hukumnya juga tidak diperbolehkan. Dan ya, kapan diperbolehkan berbisik-bisik 2 orang tanpa melibatkan orang yang ketiga? Ada beberapa keadaan. Yang pertama, apabila orang bertiga tersebut berbaur dengan orang lain. Artinya sudah banyak orang. Hanya 2 orang saja yang berbisik-bisik. Tapi ada 5 orang, ada 10 orang yang tidak dilibatkan. Maka ini hukumnya apa? Hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar. Beliau ketika Nabi SAW bersabda, "Idza kuntum salasatan fala yatanaja ithnani duna sahibihima." Apabila kalian bertiga, maka janganlah 2 orang dari 3 itu berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga. Qultu, kata Abdullah bin Umar, "Ya Rasulullah, fa in kunna arba'ah." Bagaimana kalau kami 4 orang? Artinya yang berbisik-bisik hanya 2 orang saja. Sedangkan 2 ini tidak berbisik-bisik. La yadurruhu, kata Nabi SAW, kalau seperti itu maka tidak ada masalah.
Yang penting jangan yang tidak dilipatkan itu adalah hanya satu orang saja. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, inna kunna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu jami'an. Suatu hari kami istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul. Semua istri Rasulullah berkumpul. Dan istri Rasulullah lebih dari satu. Semua kami berkumpul, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lam nughadar minna wahidatun. Lam tughadar minna wahidatun. Tidak ada satu orang pun yang tidak hadir waktu itu. Fa aqbalat Fatimatu 'alaiha as-salamu tamshi. La wallahi ma takhfa mishyatuha min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba datanglah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan bahwasanya cara jalan Fatimah ini sangat mirip dengan cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aha rahhaba biha, ketika Nabi melihat Fatimah datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut Fatimah. Marhaban bi ibnati. Kemudian Nabi mengatakan, selamat datang putriku. Thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Thumma sarraha. Kemudian Fatimah disuruh duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membisiki Fatimah radhiyallahu anha. Tapi apakah sendirian Aisyah di situ? Tidak. Tapi di situ banyak istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berbisik-bisik dengan siapa? Dengan Fatimah radhiyallahu anha. Fabakat bukaan syadida. Tiba-tiba setelah Nabi menyampaikan sesuatu dengan rahasia, bisik-bisik kepada Fatimah, tiba-tiba Fatimah menangis. Falamma ra'a huznaha sarraha thaniyah. Ketika Nabi melihat Fatimah menangis, maka lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam membisiki Fatimah radhiyallahu anha, fa idza hiya tadhaku. Kemudian berubah. Setelah beliau menangis, sedih, setelah dibisiki kedua kalinya, beliau pun tertawa. Fa idza hiya tadhaku fa qultu laha ana min baini nisaihi, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pun bertanya kepada Fatimah, dan saya saat itu berada di saat itu bersama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirri min baini nawai Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik-bisik denganmu tanpa melibatkan kami. Thumma anti tabkin, kemudian tiba-tiba engkau menangis. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha amma sarraki. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pergi, maka Fatimah pun bertanya, apa sih yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Fatimah, ma kuntu li ufshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Saya tidak akan menceritakan apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berbisik-bisik, berarti itu adalah rahasia. Maka kata Fatimah, saya tidak mau membocorkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tuwfiya, ketika Nabi sudah meninggal, qultulah, Aisyah berkata kepada Fatimah, azamtu alaiki bima li alaiki minal haqqi lamma akhbartini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau masih ingat, saya pengen sekali tahu apa yang dibisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau sudah meninggal, tolong ceritakan. Qalat, Fatimah mengatakan, ammal an fa na'am. Ataupun sekarang Nabi sudah meninggal, maka saya akan ceritakan. Beliau mengatakan, amma hina sarrani fil amril awal. Ketika pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik-bisik dengan saya, fa innahu akhbarani. Beliau memberitahukan saya, anna Jibril kana yu'aridu bil Qur'an kulla sanatin marratan. Bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam, beliau tadarus Al-Qur'an dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali dalam setahun. Wa innahu qad aradani bihi al-'amal marratain. Kata Nabi kepada Fatimah bahwasanya di tahun ini ya, malaikat Jibril membacakan Al-Qur'an kepada Nabi sebanyak 2 kali.
wala aral ajal illa qad iqtaraba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini saya punya perasaan bahwasanya ajal saya sudah dekat. Fattaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fa inni ni'mas salaf ana laki, sesungguhnya aku adalah sebaik-baik pendahulu untukmu. Fa bakaitu buka'il ladzi ra'aiti, kata Fatimah, itulah kenapa saya menangis seperti yang kau lihat, karena Nabi sebentar lagi akan meninggal. Falamma ra'a jaza'i sarrani tsaniyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat saya bersedih, kata Fatimah, maka beliau pun berbisik-bisik lagi kepada saya untuk yang kedua kalinya. Dan beliau mengatakan, ya Fatimah, ala tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin aw sayyidata nisa'i hadhihi ummah. Wahai Fatimah, apakah engkau tidak mau menjadi sayyidah, penghulunya, pemimpinnya para perempuan di surga? Barulah beliau tertawa, senyum. Jadi syahid di sini bahwasanya ketika Nabi berbisik-bisik dengan Fatimah, di situ apa? Banyak istri beliau. Banyak istri beliau, bukan satu orang istri beliau. Makanya kapan boleh berbisik-bisik dalam hal kebaikan yang temanya adalah kebaikan? Kalau dua orang berbisik-bisik dan yang lainnya lebih dari satu orang. Yang terlarang kapan? Yang terlarang adalah kalau hanya satu orang yang tidak diikutkan dalam pembicaraan tersebut. Itu keadaan yang pertama yang diperbolehkan. Yang kedua, apabila orang ketiga tersebut mengizinkan. Ya. Apabila orang ketiga tersebut mengizinkan, misalkan, Afwan, ada sebentar saya panggil sebentar ini. Oh, fadhil silakan. Berarti dia mengizinkan. Apa hukumnya? Maka hukumnya boleh di sini. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar yang kita baca ini, ya. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani duna thalith illa biiznihi." Apabila kalian bertiga, maka jangan sampai ada dua orang yang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga, illa biiznihi, kecuali atas izinnya. Kadang-kadang begitu kita. Kita sedang tiga orang dan ada sesuatu yang kita ingin bicarakan, penting misalkan, kita tidak ingin orang ini tahu misalkan. Tapi bukan kita menggibah dia, tapi kita tidak ingin orang ini tahu. Kadang-kadang kita panggil dia. Maaf sebentar, saya mau bicara sebentar. Kita bisik-bisik. Oh silakan. Kalau orang harus mengatakan silakan, maka tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah dalam keadaan apa? Dalam keadaan mendesak. Dalam keadaan mendesak. Contoh dalam keadaan mendesak apa misalnya? Contohnya apa? Contoh misalkan kita lagi di rumah, tiba-tiba ada tamu satu orang datang. Ada tamu satu orang datang. Kebetulan di saat itu ada istri kita misalkan, atau ada anak kita di situ satu orang. Terkadang kita ingin menyampaikan sesuatu kepada istri ini, kepada keluarga kita ini, hal yang kita tidak mau tetapi tamu ini tahu. Misalkan, tolong siapin kopi misalkan. Kan kadang-kadang kita harus berbisik-bisik misalkan. Coba lihat di kulkas apakah ada makanan di situ. Kadang-kadang kita harus berbisik-bisik di situ. Karena kalau tamu ini dengar, jangan-jangan dia tidak enak bertamu. Jadi boleh kita berbisik-bisik tanpa melibatkan orang ketiga. Kapan? Kalau dalam keadaan mendesak. Kalau dalam keadaan mendesak. Contoh tadi, ketika ada tamu, satu orang tamu misalkan, kebetulan kita bersama istri di rumah misalkan begitu, ada gabunglah dia tamu tersebut bersama kita. Kemudian kita mengatakan kepada istri dengan berbisik-bisik, tolong berikan ini, misalnya berikan gula, nggak ada gula di rumah misalkan. Atau istri yang bicara kepada kita misalnya. Kadang-kadang anak datang, kita sedang sama tamu, tiba-tiba anak kita datang, menyampaikan pesan dari istrinya misalkan. Bilang sama bapaknya bahwasanya tidak ada gula misalkan. Suruh beli sebentar di luar. Tapi anaknya berbisik-bisik. Kenapa? Khawatir tamu ini tidak enak dia bertamu nanti. Maka kalau dalam keadaan yang mendesak, maka diperbolehkan. Dalam keadaan yang lain misalkan, ketika kita sedang berdua, tiba-tiba datang orang ketiga. Ya, kalau tadi itu kita 3 orang, kemudian kita pisah dari yang ketiga. Tapi sekarang kebalikannya, kita sedang berdua, maka datang orang yang ketiga. Jadi dia baru datang,
maka ini tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika kita sedang bertiga, kemudian kita ambil satu orang dari dua orang tersebut, sehingga menyisakan satu ini yang terlarang. Tapi kalau kita sedang berdua, misalkan sedang ngobrol di depan masjid, tiba-tiba datang jamaah yang lain ikut gabung, maka tidak ada masalah kita berbisik-bisik dengan yang tanpa melibatkan yang satu orang. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya dari Sa'id Al-Maqburi, beliau mengatakan ra'aitu Ibnu Umar yunaji rajulan. Aku pernah melihat Ibnu Umar sedang berbicara berdua dengan orang lain. Fadakhala rajulun bainahuma fadaraba sadrahu. Ketika dua orang sedang berbicara ini, tiba-tiba datang satu orang yang lain. Tiba-tiba Ibnu Umar langsung mukul dadanya. Sana, jangan ikut gabung sini. Wa qala, dan Ibnu Umar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tanajatsnani," apabila dua orang sedang berbicara, "fala yadkhulu bainahuma tsalits illa bi'idnihi," maka tidak boleh bergabung orang yang ketiga kecuali atas izin dua orang tersebut. Nah, ini perlu ada adab di sini. Ketika misalkan ada jamaah sedang berdua ini, sedang dua orang ngobrol, kita ingin gabung. Kita datang ke masjid, kita ingin gabung di majelis dua orang ini, maka secara adab adalah kita tidak boleh gabung di majelis dua orang ini kecuali izin mereka berdua. Jangan-jangan mereka sedang membicarakan sesuatu yang mereka tidak mau orang lain mengetahui. Terkadang misalkan di depan masjid pas mau pulang, misalkan sehabis sholat, ada kadang-kadang dua orang sedang ngobrol di depan masjid, misalkan dua orang. Maka kita yang datang sebelum kita ingin bergabung di pembicaraan itu, maka termasuk adab adalah kita harus izin terlebih dahulu kalau ingin bergabung. Kalau nggak diizinkan maka kita tidak boleh bergabung. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tanajatsnani fala yadkhulu bainahuma tsalits illa bi'iznihima." Apabila ada dua orang yang sedang berbicara, maka janganlah orang ketiga ikut bergabung kecuali atas izin dua orang tersebut. Di dalam hadis ini juga yang kita baca hadis bab ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Agama Islam itu menjaga perasaan. Jadi hikmahnya, faedah yang dapat kita ambil bahwasanya ketika ada tiga orang, kemudian dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan satu orang, itu akan menjadikan satu orang ini akan bersedih. Ini isyarat dari Nabi SAW agar kita memperhatikan perasaan orang lain. Jangan kita mengabaikan perasaan orang lain. Ini dia hadis yang pertama yang berkaitan tentang adab dalam bermajelis, tentang hukum berbisik-bisik. Kemudian hadis yang kedua atau hadis yang kelima dari kitab ini adalah hadis masih berkaitan tentang adab dalam bermajelis. Itu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqimu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi, walakin tafassahu wa tawassa'u." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Ini ada bermajelis. Janganlah orang lain menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ. Misalkan sedang duduk, bangun. Kemudian dia duduk di tempat orang tersebut. Itu tidak diperbolehkan. Tsumma yajlisu fihi, kemudian dia yang duduk di situ, walakin tafassahu wa tawassa'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hendaklah kalian saling melapangkan tempat duduk. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengarahan kepada dua pihak. Orang yang terlambat datang dan orang yang datang duluan. Ya kan? Orang yang terlambat datang diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang sudah datang itu juga diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Arahan untuk orang yang datang seperti apa? Apabila kamu datang,
kemudian tempat sudah full misalkan sudah penuh, maka jangan suruh orang lain untuk berdiri, kemudian kau duduk di situ. Itu arahan Nabi SAW kepada orang yang terlambat datang. Dan Nabi juga mengarahkan orang yang sedang berada di tempat itu, yang datang duluan. Kalau kamu lihat ada orang yang datang, kemudian kira-kira kemungkinan sempit tempatnya, maka saling melapangkanlah. Dia geser-geser sedikit supaya dia bisa masuk. Itulah kalau kita lihat syariat Islam ini mengarahkan dua pihak. Selalu mengarahkan dua pihak. Contoh yang lain misalkan. Dalam masa hutang piutang misalkan. Dalam masa hutang piutang. Apakah Islam melarang hutang piutang? Tidak. Nabi mengarahkan orang yang kaya, orang yang mampu untuk memberikan hutang kepada orang yang tidak mampu. Misalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yassara 'ala mu'sirin", barang siapa yang memudahkan orang yang berhutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah urusannya di dunia dan di akhirat. Ada ganjaran-ganjaran yang Allah berikan untuk orang-orang yang memberikan hutang. Mereka dalam sebuah hadis, apabila ada orang yang memberikan hutang kepada saudaranya, maka sama seperti dia bersedekah setiap hari sejumlah apa yang dia hutangi. Begitu juga arahan untuk orang yang menghutang, kalau dia punya uang maka langsung bayar. Diarahkan juga. Misalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maqlul ghani dzulmun." Maqlul ghani dzulmun. Orang yang kaya dan dia berhutang, padahal dia mampu untuk membayar hutangnya, tapi dia tidak mau bayar, zulmun. Ini bagian dari kezaliman. Karena sekarang kalau kita lihat sekarang, orang kadang-kadang orang yang menghutang kadang-kadang tidak tahu diri dia sudah dibantu kasih hutang sama orang, sudah dibantu, tapi ketika dia mampu bayar dia tidak mau bayar. Kemudian orang yang ngasih hutang ini harus pergi ke rumahnya nagih setiap hari sampai tidak enak nagihnya. Sampai mungkin keluar bahasa, sudah nanti bayarnya di akhirat saja sudah. Karena saking susahnya untuk ditagih. Karena sikap orang yang menghutang seperti ini, maka banyaklah orang yang tidak mau memberikan hutang kepada orang lain. Seandainya semua orang yang berhutang mudah membayar hutangnya, maka kemungkinan akan mudah urusan kita. Orang akan mudah untuk minjem ke orang lain, karena orang tahu kalau orang ini minjem, dia akan mudah untuk mengembalikan hutangnya. Tapi kalau banyak orang yang susah mengembalikan hutangnya, maka orang pun akan susah memberikan hutang kepada orang lain. Jadi Nabi arahkan untuk orang yang punya uang, silahkan kasih dia untuk minjem. Dan Nabi juga arahkan untuk orang yang sudah minjam, kalau punya uang yang langsung bayar. Jadi Islam itu mengarahkan memberikan arahan untuk dua pihak. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW mengarahkan dua orang yang baru datang terlambat dan orang yang sudah ada di majelis itu. Adab orang yang baru datang, la yuqimur rajul. Janganlah seseorang memerintahkan orang lain untuk berdiri. Hendaklah orang yang datang mencari tempat yang kosong, bukan nyuruh orang lain untuk berdiri. Ini termasuk ketika sedang sholat. Ketika sedang sholat datang masuk, biasanya jamaah kan di saf pertama, ada saf kedua. Kalau saf pertama sudah penuh, maka ambil saf yang kedua. Ya, sekalipun di saf pertama itu ada anak-anak. Sekalipun di saf yang pertama itu ada anak-anak. Sekalipun dia belum balik. Sekalipun dia di belakang imam. Karena dia sudah duluan. Karena sebagian masyarakat memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liyalini minkum ulul al-ahlabi wan nuha." Hendaklah di belakang saya, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah di belakang saya itu adalah orang yang dewasa dan orang yang alim, ya kan? Ada hadisnya, orang yang dewasa dan orang yang alim. Sebagian orang memahami, udah kalau ada anak kecil di belakang sudah suruh samping aja, harus suruh ke belakang sampai kedua. Secara hukum
Ini kata para ulama, ini motivasi untuk orang dewasa dan orang berilmu. Kalau dia merasa dewasa, maka adalah dia di belakang imam. Kalau dia merasa berilmu, adalah dia di belakang imam. Karena sebagian orang datang pertama, tapi duduknya di belakang. Maka kalau sudah ada anak-anak di situ, maka tidak boleh bagi orang dewasa untuk nyuruh anak tersebut untuk minggir, karena itulah haknya. Bisa masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqimu ar-rajula min majlisihi. Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam fatwa beliau mengatakan, as-sibyanu mata ma sabaqal balighin ila safil awal lam yajuz lahum ikhrajuhum. Anak-anak apabila mereka lebih dahulu di saf pertama dari orang-orang yang sudah baligh, apabila ada anak-anak terlebih dahulu menduduki saf pertama dari orang dewasa, lam yajuz lahum ikhrajuhum, maka tidak boleh bagi orang dewasa tersebut memindahkan mereka dari saf yang pertama. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, al-asah annahum ay al-sibyan idza taqaddamu la yajuzu ta'khiruhum. Yang benar adalah bahwasanya anak-anak tersebut apabila mereka terlebih dahulu datang di saf pertama, maka tidak boleh suruh mereka mundur ke belakang. Li'annahum sabaqu ila haqqin lam yasbiq ilaihi ghairuhum falam yajuz ta'khiruhum li'umumil ahadits fi dzalika. Karena mereka terlebih dahulu itu hak mereka, maka tidak boleh orang lain untuk mengambil haknya. Sebagaimana keumuman hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna fi ta'khirihim tanfiran lahum minas shalah. Alasan lain kita Syekh bin Baz, karena kalau kita suruh mereka mundur lagi, maka bisa jadi besoknya mereka tidak mau ikut salat lagi bersama kita. Jadi kalau ada anak-anak di belakang, secara hukum tetap itu adalah hak mereka untuk di belakang. Itu juga sebagai cambuk bagi kita. Kok anak-anak duluan daripada kita? Gitu kan? Jangan sampai besoknya anak-anak duluan daripada saya ini. Karena sebagian masjid itu kita lihat, sebagian masjid saf pertama semua anak-anak. Saf kedua orang tuanya masbuk lagi. Seharusnya ketika ada anak-anak di belakang imam, itu cambuk untuk orang tuanya. Jangan sampai anak-anak yang lebih dahulu daripada orang tuanya. Jadi itu pembahasan kita bahwasanya ketika adab yang disampaikan Nabi untuk orang yang baru datang, maka jangan dia suruh orang lain untuk berdiri. Kemudian dia duduk di situ. Ada permasalahan di sini. Bagaimana kalau dia sudah duduk, kemudian dia ingin keluar sebentar saja min qadul hajat atau untuk berwudu ulang? Otomatis kosong di situ tanpa ada tanda misalnya. Apakah boleh orang yang terlambat duduk di situ? Kadang-kadang misalkan di sholat Jumat biasanya, sholat Jumat ada jemaah sudah datang jam 11 sudah boleh datang misalnya. Karena nunggu sejam mungkin dia mau qadul hajah atau batal wudunya, dia harus keluar. Tapi mungkin dia lupa untuk menaruh tanda. Kadang-kadang kita taruh tanda peci atau apa kita taruh, tapi mungkin lupa dia taruh tanda. Pertanyaannya, apakah orang yang baru datang boleh duduk di tempat itu? Jawabnya tidak diperbolehkan, karena itu adalah hak yang pertama. Dalam sebuah hadis dikatakan, idza qama ahadukum, wa fi riwayatin man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi, barang siapa yang berdiri dari tempat duduknya kemudian dia balik, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia yang berhak untuk menduduki tempat itu. Misalkan tadi ada orang di saf pertama, misalkan dia ingin keluar qadul hajah, maka secara hukum dialah yang berhak untuk duduk di situ. Secara hukum dialah yang berhak untuk duduk di situ, karena itu tempat duduknya yang pertama kali. Gambarannya begini, misalkan di sholat Jumat saf pertama, kita duduk di belakang imam misalkan, tapi tiba-tiba kita ada
hajat, mau ke hammam, mau kamar mandi. Akhirnya kita keluar. Datang orang. Orang lain datang. Dilihat kosong. Apakah boleh duduk di situ? Ya. Sekalipun tidak ada tanda karena dia keluar sebentar. Karena dia hanya keluarnya sebentar saja. Kecuali mungkin orang tersebut tidak tahu kalau di sini ada orang sebelumnya. Tapi kalau dia tahu di situ sudah ada orang sebelumnya, maka tidak boleh baginya untuk duduk di situ karena ini adalah hak orang yang keluar tadi. Permasalahan yang lain ya, sebelum kita akhiri, bagaimana kalau kadang-kadang ya kita sedang duduk, tiba-tiba ada orang yang berdiri untuk mempersilahkan kita ikut duduk di situ. Apa hukumnya? Apakah boleh kita duduk di situ? Atau kita cari tempat duduk yang lain? Kata para ulama ya, tergantung. Tergantung apanya? Tergantung kita lihat niat orang yang berdiri tersebut. Ada sedang perkumpulan, tiba-tiba mungkin ada satu orang terlambat, misalkan Pak RT-nya terlambat misalkan. Tiba-tibanya ketua takmir terlambat misalkan. Kemudian satu orang berdiri untuk mempersilahkan yang terlambat tadi. Apa hukumnya di situ? Tergantung niatnya. Mungkin bisa kita baca dari gerak-geriknya. Kalau dia berdiri karena dia hormat kepada kita, ya, dan kita tahu kalau kita tidak duduk di tempat itu, dia akan kecewa, maka tidak mengapa kita duduk di situ. Kadang misalkan ada ustadz datang misalnya. Kadang-kadang jamaah ini malu dia kalau nggak berdiri, dia tahu nggak ada tempat kosong ini. Kemudian dia berdiri untuk menghormati ustadz tersebut, dan ustadz tersebut tahu kalau dia tidak duduk di situ dia akan kecewa, yang mempersilahkan akan kecewa. Maka dalam keadaan seperti ini boleh dia duduk di situ. Kecuali kalau dia tahu hanya sekedar basa-basi saja. Kadang-kadang begitu kita kan. Datang, silakan saya berdiri. Padahal dia pengennya duduk di situ. Cuma karena nggak enak sama orang yang orang lebih tua. Hanya basa-basi saja. Kalau orang yang datang ini tahu kalau ini hanya basa-basi, maka jangan dia duduk di situ. Jangan dia duduk di situ, dan itulah yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat, kana Ibnu Umar yakrahu an yaquma ar-rajulu min majlihi thumma yajlisu makanahu. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu benci, tidak suka kalau ada orang yang berdiri kemudian beliau duduk di tempat orang tersebut. Beliau lebih memilih tempat yang lain. Termasuk basa-basi ini masalah sebenarnya. Sekalipun kita kadang-kadang kita dikasih sama orang lain hanya sekedar basa-basi. Seharusnya jangan kita ambil. Kadang-kadang misalkan orang sedang bagi-bagi sesuatu. Tiba-tiba kita lewat di situ. Kadang-kadang orang yang sedang bagi ini nggak enak dia. Kita sedang bagi-bagi ini. Kadang-kadang dia nawarin, ayo silahkan diambil. Tapi apa? Basa-basi. Maka seharusnya orang yang dikasih ini tidak mau mengambilnya. Karena dia hanya basa-basi saja. Atau sedang makan misalkan. Kadang-kadang sedang makan nih, makan di teras misalkan. Kadang-kadang kan di kampung itu di teras sedang kita makan, tiba-tiba ada tetangga lewat misalkan jalan. Kadang-kadang saling pandangan sudah sering lihat ini, kan gak enak juga kadang-kadang kalau kita tidak tawarkan. Tapi kita silakan masuk gabung sama kita. Tapi apa? Basa-basi. Maka seharusnya yang ditawarin tersebut tidak bergabung. Kalau dia tahu itu adalah basa-basi. Tapi kalau dia tahu, kalau dia tidak ikut dia akan kecewa, merasa tidak dihormati misalkan, maka tidak mengapa dia gabung di situ. Ya. Jadi yang penting dia tahu itu bukan basa-basi. Tapi kalau dia tahu hanya basa-basi saja, maka sebaiknya dia tidak bergabung di situ. Kemudian juga terakhir ya, tentang adab yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang terlambat, untuk orang yang datang duluan. Jadi kalau kita lihat orang lain datang dan kebetulan tempatnya sudah full, maka apa? Tafassahu, tawassa'u, saling memperluas tempatnya, saling geser-geser. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Apabila wahai orang beriman,
apabila disuruh memperluas tempat, maka perluaslah tempat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperluas bagi kalian. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kata para ulama, sekalipun misalnya sangat sempit sekali tempatnya, kemungkinan tidak mungkin dia akan duduk di situ, maka setidaknya kita ada usaha untuk bergerak sedikit. Itu adabnya. Ada tempat ini, full tempatnya. Kemudian datang orang lain. Secara teknis, orang tersebut yang datang tidak mungkin dia akan duduk di situ kalau tempat sudah full. Maka termasuk adab supaya menyenangkan orang yang datang ini adalah kita bergeser sedikit sekalipun tidak merubah keadaan. Sekalipun tidak merubah keadaan, tetapi kita tampakkan bahwasanya ada usaha dari kita ingin mempersilahkan dia duduk di situ. Tapi karena tidak ada tempat, mungkin dia akan mengambil saf yang kedua atau posisi yang lebih di belakang. Itu dia dua adab yang kita bahas tentang adab bermajlis. Yang pertama tentang bisik-bisik, sudah kita jelaskan detailnya. Yang kedua, tidak boleh kita menyuruh orang lain berdiri kemudian kita duduk di tempat tersebut. Dan masih banyak lagi adab-adab dalam bermajlis. Di antaranya tidak boleh kita sebarkan rahasia yang sedang dibicarakan di saat itu. Ya. Atau kalau kita masuk dalam satu majelis, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang bermajelis tersebut. Ataupun kalau kita keluar, maka kita juga dianjurkan untuk mengucapkan salam dan izin untuk keluar dari majelis tersebut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan?